Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi di negara dua akan menjelaskan tentang pembayaran zakat salam dari Bank Syariah untuk pertanian. Zakat salam merupakan suatu akad yang bagi dalam Islam yang sangat relevan dengan sektor pertanian. Dalam akad ini, pembeli membayar harga barang menukar namun barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari. Ini menjadi solusi yang sangat efektif bagi petani yang membutuhkan modal di awal musim tanamnya untuk membeli bibit, pupuk, dan kebutuhan petani lainnya. Mekanisme dalam pembayaran zakat salam yaitu yang pertama perjanjian. Petani menjual atau dalam syariah membuat perjanjian jual beli. Dalam perjanjian ini secara rinci disebutkan jenis bibit yang akan dibeli, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan bibit. Pembayaran dibuka, di mana Bank Syariah langsung membayar harga bibit secara penuh kepada petani. Dana ini kemudian digunakan lagi untuk membeli bibit yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu penyerahan bibit. Setelah masa tanam selesai dan bibit tumbuh menjadi hasil panen, petani menyerahkan hasil panen tersebut kepada Bank Syariah yang sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kedua pembayaran hasil panen, Bank Syariah kemudian akan membayar hasil panen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Lalu keuntungan dalam akad salam ini bagi petani yaitu akses modal cepat, yang dimana petani tidak perlu menunggu panen untuk mendapatkan modal. Dana yang diperoleh dari Bank Syariah dapat langsung digunakan untuk membeli bibit dan kebutuhan pertanian lainnya. Kepastian dalam harga bibit dan hasil panen sudah ditetapkan di awal sehingga petani memiliki kepastian pendapatan. Selanjutnya akad salam sesuai dengan prinsip syariah sehingga petani yang ingin menjalankan usaha pertanian sesuai dengan ajaran agama dapat memanfaatkannya. Syarat dan ketentuannya yaitu tiap orang memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda terkait dengan akad salam. Namun secara umum persyaratan harus dipenuhi oleh petani antara lain memiliki lahan pertanian, petani harus memiliki lahan pertanian yang produktif, memiliki kompetensi yang dimana petani harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bercocok dalam bercocok tanam. Selanjutnya menyediakan agunan. Terkadang Bank Syariah minta agunan sebagai tambahan sebagai identitas keuangan. Manfaat akad salam bagi sektor pertanian meningkatkan produktivitas. Dengan adanya akses modal yang mudah, petani dapat membeli bibit unggul untuk menggunakan teknologi pertanian yang lebih modern. Yang kedua, menstabilkan harga. Akad salam dapat membantu menstabilkan harga produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pendapatan yang lebih stabil, kesejahteraan petani dapat meningkat. Selanjutnya kepada Robi, silakan untuk materi selanjutnya. Saya melanjutkan materi dari saudara Robi, yaitu mengenai pajak dalam akad salam. Sebelum membahas soal pajak, mari kita ingatkan kembali bahwa akad dalam akad salam adalah akad jual beli, di mana pembeli membayar harga barang di muka, namun barang baru diserahkan di kemudian hari. Dalam konteks pertanian ini sering digunakan untuk membeli bibit di awal musim tanam. Siapa yang kena pajak dalam akad salam? Secara umum, baik penjual petani maupun pembeli, Bank Syariah dapat dikenakan pajak atas transaksi dalam akad salam. Namun jenis pajak yang dikenakan dan besarnya akan berbeda-beda tergantung pada seperti negara pelaku perpajakan setiap negara berbeda. Lalu undang-undang pajak yang berlaku, lalu status hukum subsidi pajak, dan jenis pajak yang mungkin dikenakan yaitu seperti pajak penghasilan. Pajak penghasilan PPh pasal 21 biasanya dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh petani sebagai balas jasa atas penjualan hasil panen. Lalu PPh pasal 23 mungkin dikenakan atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pihak ketiga yang terkait dengan transaksi dalam akad salam. Lalu pajak pertambahan nilai. Jika transaksi atau salam melibatkan pembayaran barang atau jasa karena pajak, maka PPh dapat dikenakan. Lalu pajak daerah, beberapa daerah mungkin menggunakan pajak daerah tertentu atas transaksi jual beli. Lalu cara menghitung. Lalu dalam konteks pembayaran bibit pertanian dengan akad salam, penggunaan PPh 21 dan PPh 23 tidak secara langsung relevan. PPh 21 digunakan atas penghasilan yang diterima oleh individu.
PHD 1, yaitu contoh petani menjual bibit ke bank si A melalui salam. Petani dan ibu yang penghasilannya memenuhi atas kena pajak dan pembayar akad salam sebesar 50 juta diterima di awal. Lalu hitungan pajak atau PHD 1 progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Misalnya petani memiliki penghasilan bruto tahunan 100 juta, maka lapisan 50 juta pertama bebas. Namun pajak lapisan berikutnya dengan seharga 50 juta dengan seharga 50 juta dengan maksimal 5% dikali 50 juta dengan jumlah 2,5 juta. Bank Syariah sebagai pemerintah yang wajib memotong pajak ini di muka. Lalu PPh 23 jasa penunjang salam transaksi salam. Jika ada pihak ketiga, misalnya jasa melakukan bibit atau konsultasi pertanyaan dalam transaksi ini, maka PPh 23 dikenakan atas pembayaran jasa tersebut. Contohnya Bank Syariah membayar jasa pengangkutan bibit kepada penyedia jasa logistik sebesar 2 juta. Jadi PPh 23 untuk jasa adalah 2% dari jumlah bruto. Lalu hitungan pajak 2% kali 10 juta, maka jumlahnya 200.000. Bank Syariah memotong PPh 23 dan memberikan bukti potongan penyediaan jasa. Lalu dapat disimpulkan di sini PPh 1 diterapkan jika petani menerima penghasilan yang memenuhi kriteria kena pajak, maka Bank Syariah memotong pajak ini. Lalu PPh 23 berlaku untuk pembayaran jasa tambahan, misalnya transportasi atau konsultasi. Penerapan pajak perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan pengaplikasian penghasilan atau jasa dalam transaksi akad salam. Jika ini